Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Mari gue buka pembahasan di video kali ini dengan berita bahagia terlebih dahulu yang datang dari girl group Twice. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "9 anggota Twice telah dikonfirmasi perpanjang kontrak dengan JYP Entertainment". Nih isi beritanya guys, dalam sebuah pernyataan yang diberikan oleh JYP Entertainment kepada outlet media, perusahaan berbagi bahwa Twice telah memutuskan untuk tetap bersama perusahaan. Semua anggota Twice telah memperbarui kontrak mereka dengan kami sebelum tanggal kadaluarsa kontrak eksklusif di musim gugur. Twice yang telah memainkan peran utama dalam membangun status dan prestis perusahaan K-pop entertainment JYP dan perusahaan yang telah menjadi sumber dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan Twice sebagai girl group yang representatif sepakat untuk memperbaharui kontrak satu sama lain berdasarkan rasa saling percaya, ungkap JYP Entertainment. JYP Entertainment akan terus memberikan dukungan penuh mereka untuk pertumbuhan Twice untuk jangka panjang. Twice memulai debutnya pada Oktober 2015 yang berarti kontrak 7 tahun awal mereka akan berakhir pada Oktober 2022. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, seluruh member Twice sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak mereka dengan agensinya JYP Entertainment. Yap, kita semua tahu Twice itu debut 2015 dan berakhir kontraknya harusnya di tahun 2022 ini. Mereka debut Oktober 2015, berarti harusnya berakhir Oktober 2022. Ternyata mereka di bulan Juli ini sudah memperpanjang kontrak dan JYP sudah mengumumkannya. Gua pernah ngebahas ini beberapa waktu yang lalu di Instagram gue, juga pernah gua bahas, apalagi waktu member Twice akhirnya bikin Instagram pribadi. Gue inget banget waktu itu ada beberapa followers gue yang bilang, "Bang, kayaknya Twice gak bakal perpanjang kontrak ya sama JYP karena member Twice bikin Instagram pribadi gitu." Nah, gue malah ngontrol waktu itu, gue bilang bahwa justru ini pertanda mereka akan perpanjang kontrak. Kenapa? Karena yang udah-udah, kalau misalnya orang mau keluar dari, atau idol itu mau keluar dari agensinya, biasanya mereka diem-diem aja, terus keluar, pas keluar baru mereka merdeka kan bahasanya, baru bikin Instagram pribadi lah bahasanya, seperti itu gitu. Nah, ini enggak. Kontrak mereka belum habis, mereka semua udah tiba-tiba kompak bikin Instagram pribadi masing-masing, saling upload. Di foto pertama mereka kebanyakan adalah tentang Twice gitu. Dan juga itu berarti, kalau menurut logika gue ya, berarti sudah ada omongan-omongan dengan JYP gitu. Mereka udah ngomong sama agensinya bahwa udah mau habis nih, kita mau bikin ini lagi ya. Dan diturutin sama agensinya. Kenapa diturutin sama agensinya? Karena memang kontrak mereka mau habis. Dan tentunya kontrak baru ini yang harusnya disenengin sama para Once Fans-nya Twice gitu ya. Di kontrak pertama, 7 tahun pertama itu adalah kontrak strict yang nggak boleh dilanggar sama sekali harusnya oleh para idol gitu. Jadi 7 tahun pertama Twice harus ngikutin semua peraturan dari JYP. Bahasanya mereka tuh nggak punya power untuk ngebantah atau untuk sekedar jangan gini dong, nggak boleh gitu. Nah, tapi di 7 tahun kedua itu adalah kontrak yang benar-benar sudah dibicarakan sama artisnya gitu, karena artisnya sangat bebas untuk keluar, sangat bebas untuk tidak perpanjang sebenarnya gitu. Dan dengan seluruh member Twice akhirnya memperpanjang, berarti gue bisa bilang bahwa asumsi gue bahwa kontrak yang sekarang itu adalah kontrak yang jauh lebih baik daripada 7 tahun pertama, di mana member Twice kedepannya gue yakin akan punya lebih banyak kebebasan gitu. Mereka bisa mungkin lebih melakukan apa yang mereka mau kedepannya, dan akan didukung sama agensi gitu. Karena member Twice kita tahu semuanya udah terkenal banget, semuanya udah besar banget, dan mereka bisa banget keluar kalau mereka mau gitu. Tapi akhirnya semuanya perpanjang kan, berarti kontrak yang ditawarkan JYP ini pastilah kontrak yang menurut gua baik. Lagian agensi segede JYP pasti nggak mau kejadian GOT7 terulang. Buat yang nggak inget, gue ingetin ini bahwa seluruh member GOT7 itu di saat kontraknya habis keluar dari agensinya, seluruhnya keluar dari agensinya. Dan itu merupakan salah satu kejadian langka di K-pop, di mana di dunia K-pop itu biasanya ketika kontrak 7 tahun pertama habis, biasanya kalaupun akhirnya grup itu bubar, misalnya anggotanya 5 nih, 3 keluar, 2 masih bertahan di agensi. Atau seenggak-enggaknya 4 keluar, 1 di agensi masih bertahan gitu. Atau 4 bertahan, 1 keluar, paham nggak? Jadi selalu ada 1-2 member yang akhirnya bertahan di agensi. Biasanya anak emasnya lah, anak emasnya grup tersebut yang ditahan di agensi atau perpanjang kontrak sama agensi karena merasa ditreatment dengan baik gitu. Sedangkan GOT7, kita nggak tahu permasalahannya apa, tapi GOT7 itu bener-bener semuanya keluar dari agensi kan gitu. Jadi
Ya nggak mungkin JYP pengen itu kejadian terulang lagi lah gitu. Pasti mereka memperbaiki, agensi besar pasti selalu seperti itu, memperbaiki dirinya gitu. Dan di Twice, kita tahu Twice selama ini adalah grup yang sangat besar di bawah JYP. Dengan JYP akhirnya berhasil mempertahankan seluruh anggota Twice sih, berarti JYP improve banget gitu. Dan doa gue adalah semoga kedepannya memang member Twice bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan as idol, as artis gitu. Siapa tahu nanti yang benar-benar mau acting bisa berakting dengan lebih serius gitu. Yang mau fokus jadi penyanyi akan dapat solo. Nayeon kita tahu udah dapat solo dan bagus banget debut solonya Nayeon gitu. Mungkin Chaeryeong yang jiwanya lebih hip hop bisa ngeluarin lagu yang lebih hip hop nanti ke depannya sendiri, atau Momo yang mau fokus dance bisa ikut lomba dance atau lebih sering bikin konten dance dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih doa gue, dan semoga Twice bisa lebih santai lagi gitu sehingga para anggotanya, gue udah ngeliat 9 anggota Twice sih kayak keluarga banget gitu. Mereka bener-bener apa ya, kita tahu Twice itu adalah salah satu grup yang anggotanya pernah sakit dan vakum lama, tapi benar-benar balik lagi dan benar-benar bareng lagi. Itu langka loh, itu yang hebat dari Twice gitu. Jadi doa gue semoga yang terbaik untuk seluruh member Twice, dan juga kontrak ini menjadi journey baru buat mereka untuk jadi lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya berita kedua yang ingin gue bahas di video ini adalah berita yang menurut gue keren banget yang datang dari Hype Labels. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul gelar Isaac sendiri The Game Caterers spesial artis Hype diikuti total 36 orang. Nih isi keterangannya guys, sudah pasti tidak ikut Isaac MBC, para artis Hype ternyata malah menggelar Isaac sendiri numpang acara Napidi di TVN. Total 36 artis Hype menjadi bintang tamu acara Napidi dan kawan-kawan The Game Caterers. Ada Lee Hyun, Baekhyun, Hwang Min Hyun, Seventeen, Fromis9, TXT, Enhypen, dan Le Sserafim. Episode itu akan tayang Jumat ini 15 Juli di TVN dan di YouTube channel Full Moon. Nah, jadi itulah isi beritanya guys, dan buat gua ini keren banget sih. Hype Labels bener-bener apa ya bahasanya ya, ngonter MBC. Buat yang nggak tahu ya, Hype yang dulunya Big Hit itu agak selek sama MBC. Kayaknya sampai sekarang belum baikan. Coba Hype Stan atau Big Hit Stan atau orang-orang yang tahu ini, coba komen di bawah apakah Big Hit dan MBC itu sudah baikan gitu. Setahu gua, Big Hit sama MBC atau Hype sama MBC ini memang tidak akur sejak tahun 2019 kalau gua nggak salah. Dimana saat itu BTS sebagai artis terbesar Big Hit, waktu itu belum jadi Hype, masih Big Hit. BTS saat itu tidak bisa hadir di acara akhir tahun di Gayo Daejeonnya MBC kalau gua nggak salah, karena BTS saat itu sudah ada acara di Amerika, udah ada kontrak di Amerika. Jadi kayaknya BTS tuh datang ke SBS, ke KBS, tapi nggak bisa datang ke MBC. Terus MBC-nya ngambek, terus ngeboikot BTS dan Big Hit, bahasanya nggak dibolehin tampil. Gue nggak tahu Big Hit-nya yang nggak mau tampil lagi ke mereka atau MBC-nya yang nggak ngebolehin. Intinya seperti itu dah. Akhirnya artis Big Hit nggak tampil lagi ke MBC gitu. Dan itu berlaku bukan cuma untuk artis Big Hit. Ketika Big Hit akhirnya menjadi Hype Labels dan Hype Labels akhirnya mengakuisisi banyak agensi seperti Pledis, Source Music dan lain-lain. Nah, artis-artis yang akhirnya di bawah Hype Labels kayak Seventeen kan tadinya Seventeen kan di bawah Pledis gitu, Nues di bawah Pledis, kayak Jifren dulu di bawah Source Music. Itu kan mereka semuanya udah di bawah Hype Labels. Artis itu juga jadi nggak tampil di MBC gitu. Padahal tadinya mereka tampil-tampil aja. Jadi Hype Labels sama MBC ini kayak memang nggak akur aja gitu. Dan kita tahu Isaac atau championship-nya Idol atau olimpiadenya Idol itu ditayangin sama TV MBC, dan otomatis artis Hype gak ada yang diajak sama MBC, gak ada yang ikut, gak ada yang bisa ikut ke sana atau gak ada yang diperbolehkan ikut gitu. Dan akhirnya Hype bikin sendiri bareng sama Napidi. Nah, buat yang nggak tahu, Napidi adalah salah satu produser paling terkenal, produser acara TV paling terkenal di Korea, bisa dibilang yang paling sukses. Artis-artis besar aja respect sama dia gitu. Bayangin gak ikut MBC, gak ikut Isaac-nya MBC, Hype malah kerja sama salah satu produser terbesar di Korea gitu, bikin Isaac versinya sendiri gitu. Dan gue yakin bakal meledak sih gitu. Dan yang menarik di sini adalah hampir semua artisnya ikut. Seventeen ada, Le Sserafim, bahkan yang paling baru ada Fromis9, TXT, semua ada. Yang nggak ada adalah BTS. Dan ini adalah bentuk penghormatan. Harusnya kalau buat gue ya, ini adalah bentuk penghormatan dari Hype kepada BTS, di mana member BTS bilang mereka mau nyantai dulu, mau siap project solo masing-masing. Jadi ya member BTS tidak diganggu-gugat karena mereka sedang istirahat sama kesibukannya mereka gitu. Dan tidak dibawa ke sini itu adalah respect untuk
hype karena benar-benar menjaga privacy atau benar-benar menjaga keinginan artisnya gitu. Lagian BTS kalau ikut gini juga capek. Padahal kalau ikut sebenarnya bagus sih, bikin tontonan tambah seru kan gitu. Cuman ya BTS kita tahu mereka lagi nyantai, jadi biarkan mereka bersantai dulu gitu. Tapi gue pribadi semangat karena akan tayang di channel Full Moon, di channelnya Napidi. Kemarin terakhir gue nonton channelnya Napidi itu waktu case-nya Emergency Declaration, film yang akan tayang itu tampil kemarin, ada Lee Byung Hun, Song Kang Ho, dan lain-lain gitu tampil di situ. Dan sekarang akan ada Olimpiadenya versi Napidi. Gue pengen nonton, masih seru banget tuh. Jadi itulah berita bahagianya, gokil hype nge-counter MBC kasihan deh lo, rugi sendiri gak dapat artis-artis hype gitu. Nah gue mau nanya nih pendapat kalian para penggemar artis-artis hype, hype stan atau penggemar artisnya dari mulai BTS, dari mulai ARMY sampai penggemarnya LE SSERAFIM. Gimana tanggapan kalian terhadap keputusan hype ini untuk bikin Olimpiade sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita kurang mengenakan yang lagi-lagi menimpa member Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Penggemar Blackpink menuntut permintaan maaf media Rolling Stone setelah merendahkan Jisoo dan Lisa". Nih isi beritanya guys, fans menuntut permintaan maaf dari Rolling Stone Korea karena telah meremehkan Jisoo dan Lisa Blackpink dalam artikel yang ditulisnya. Meskipun penggemar menikmati wawancara mendalam dengan anggota Blackpink untuk majalah Rolling Stone, sebuah artikel baru-baru ini yang ditulis oleh Rolling Stone Korea telah membuat penggemar kesal dengan menyebut anggota Jisoo dan Lisa dengan cara yang tidak sopan, menyebabkan apologies to Jisoo menjadi tren di Twitter karena dalam artikel tersebut Rolling Stone berusaha memuji pertumbuhan Jisoo sebagai vokalis dengan cara meremehkan bakatnya sebagai idola K-pop dan vokalis utama. Sayangnya itu bukan satu-satunya bagian yang membuat marah penggemar. Ketika berbicara tentang apa yang membuat penggemar tertarik pada Lisa, cara Rolling Stone mendeskripsikan penampilan sang idola menyentuh isu sensitif, terutama karena Lisa telah menjadi target serangan rasis di masa lalu karena etnis Thailandnya. Fans juga membuat tren apologies to Lisa untuk menyebut pilihan kata eksotis dan clinks untuk menggambarkan orang asing sebagai rasis dan xenofobia. Karena tulisan artikel yang tidak hormat terhadap Jisoo dan Lisa, penggemar memperhatikan bahwa Rolling Stone Korea memperbarui artikel tersebut dengan menghapus kalimat yang membuat penggemar kesal. Meskipun ada perubahan, Blink masih menuntut permintaan maaf resmi, namun hingga saat ini pihak Rolling Stone belum menanggapi hal ini ataupun merilis permintaan maaf mereka. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, dari tadi malam itu trending apologies to Lisa, apologies to Jisoo, respect Lisa, respect Jisoo, karena artikel yang ditulis oleh Rolling Stone Korea gitu. Yap, kita semua tahu kemarin member Blackpink semuanya itu berfoto untuk Rolling Stone dan mereka juga ada sesi wawancara, dan di wawancara tersebut member Blackpink sempat cerita curhat tentang ini itu gitu, tentang kehidupan mereka, tentang masa trainer, tentang jadi idol dan lain-lain gitu, dan semua senang saat itu sama wawancaranya gitu, bagus gitu. Sampai akhirnya Rolling Stone justru menulis artikel tentang Blackpink tapi justru meremehkan Jisoo dan Lisa. Niatnya memuji, tapi pilihan kalimatnya atau pilihan kata-katanya justru seolah-olah merendahkan gitu. Emang kalimatnya apa sih bang? Ini kata-kata yang diberikan oleh majalah Rolling Stone untuk Jisoo. Kata-katanya gini kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia: meskipun dia tidak memiliki bakat yang paling menonjol dalam grup sebagai vokalis atau penari, pertumbuhannya jauh lebih jelas. Itu kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, gua tahu, kita semua nggak bego, kita semua sekolah. Di kalimat tersebut maksudnya adalah menunjukkan bahwa Jisoo itu adalah member yang salah satu yang paling bertumbuh atau pertumbuhannya sangat bagus gitu. Pertumbuhan secara karir, pertumbuhan secara kemampuan, skill, dan lain-lain gitu. Cuman di sini majalah Rolling Stone-nya bilang adalah meskipun tidak memiliki bakat yang paling menonjol dalam vokalis ataupun penari gitu. Itu yang jadi masalah gitu, karena Rolling Stone seolah-olah bilang bahwa Jisoo itu yang paling tidak bisa nyanyi dan tidak bisa nari gitu. Dan akhirnya Blink marah. Sejujurnya, kalau gue pribadi, untuk menyanyi utamanya gue sangat tidak setuju gitu. Karena Jisoo, nih gue nggak ngerti ya, silahkan tanya ke teman kalian yang ngerti musik, teman kalian yang ngerti nyanyi gitu. Tanya apakah Jisoo itu paling gak bisa nyanyi. Kalau lu ngomong nada tinggian nada, mungkin memang tinggian nadanya Rose gitu, atau tinggian nadanya Jennie, atau yang lebih bulat suaranya Rose dan Jennie gitu. Tapi Jisoo itu punya tone suara yang paling, apa bahasa gua nggak ngerti bahasa musiknya, yang paling berat. Dan Jisoo itu adalah
member yang paling mampu melakukan harmonisasi, dan ini diomongin sendiri sama Jennie dan juga sama Rose gitu. Silahkan kalian cari Blackpink live deh, dimanapun Blackpink live, Jisoo tuh yang suka ngeharmonisasiin suara orang, karena member Blackpink itu punya suara yang kuat semuanya. Beda sama grup idol lain ya. Kalau grup idol lain itu banyak vokalisnya yang suaranya halus. Kalau suara halus ketemu suara halus tuh ketika nyanyi bareng udah harmoni aja gitu, karena sama-sama suara halus. Sedangkan member Blackpink, Rose, Jennie, Lisa, dan Jisoo itu suaranya bukan suara berat, apa ya? Suara dalam. Dia suaranya nggak ada yang kayak nggak ada yang kayak gitu. Suara itu kan tau kan Jennie? Hit you with that dulu. Suaranya tuh kayak gitu. Rose juga, namun saya nggak ada yang namun saya nggak ada suaranya yang kayak gitu. Suara itu bener-bener suara yang punya karakter semua. Jadi suaranya member, makanya Blackpink tuh lagunya jarang ada yang nyanyi bareng-bareng atau dalam satu ref. Kalau Red Velvet kan di refnya kayak lagu Psycho, You Got Me Feeling Like Psycho, itu mereka berlima nyanyi bareng gitu, karena suara mereka memang satu warna, jadi bisa diharmonisasikan gitu. Sedangkan Blackpink itu suaranya kuat semua, jadi kalau digabungin suka mental gitu, bisa mental suaranya gitu, karena memang suara mereka kuat semua. Nah, di antara 4 member itu yang mampu menjadi harmonisasi ke tiap-tiap member adalah Jisoo gitu. Contoh deh, kalian bisa cari waktu Blackpink ngaverin Loser-nya Big Bang di radio, itu tahun 2017 kalau gua nggak salah. Denger Jisoo di situ nyanyi, dan Jisoo tuh kayak nambel member lain, bukan member lain nggak bisa nyanyi ya, dia ngeharmonisasiin member lain gitu. Kalau urusan nyanyi, Jisoo tuh yang punya kemampuan mengerti nada yang bagus dan punya kemampuan harmonisasi terbagus. Itu bukan gue yang ngomong, sekali lagi Jennie dan Rose udah pernah ngomong itu di beberapa acara malah gitu, bukan di 1-2 acara. Jadi ketika dibilang Jisoo nggak paling menonjol untuk urusan menyanyi, ya lucu sih. Dan di beberapa lagu Jisoo tuh kuat banget suaranya gitu. Jadi nggak, apa ya bahasanya ya, memang jatuhnya agak meremehkan gitu untuk urusan ini gitu. Nah, kalau untuk urusan menari, Jisoo sendiri bilang bahwa dia memang tidak terlalu jago menari, dia hanya bisa ngikutin koreografi gitu. Cuman emang mesti banget ditulis di kalimat gitu ya. Gue nggak ngerti sih permasalahannya gitu. Tapi kalau untuk menyanyi, gue sangat tidak setuju dengan perkataan Rolling Stone ini. Buat gue malah Jisoo tuh salah satu paling penting dia di Blackpink untuk vokal gitu. Dia tuh bisa ngimbangin suara Rose loh, dia bisa ngimbangin suara Jennie loh. Kalau dia mau sebenarnya, ya makanya tunggu deh ntar kalau misalnya Jisoo solo baru pada deh anjir sebagus itu suara Jisoo gitu. Emang dia bagus suaranya gitu. Itu yang gue agak kurang terima sama kalimat dia dibilang yang paling kurang menonjol atau paling tidak menonjol di vokal gitu. Nilainya mungkin hanya berdasarkan tinggi-tinggian suara. Kalau tinggian suara mungkin memang tinggian suara Rose gitu, atau tinggian suara Jennie gitu. Karena kan orang beda-beda. Masa sekarang gini deh, kalau di Indonesia contoh aja ya, Iwan Fals. Iwan Fals itu adalah sekarang suara Iwan Fals berat legenda kita. Suara Iwan Fals gak tinggi. Kalau lo tinggi-tinggian sama Judika, ya tinggian Judika suaranya. Tapi apakah ada yang bilang Iwan Fals nyanyinya lebih jelek daripada Judika? Ya nggak ada anjir, suara orang beda, sama-sama bagus. Cuman beda gaya nyanyi aja, beda nada aja gitu. Nah, ini untuk Lisa. Kalimat yang diiniin sama penggemar, yang diomongin sama penggemar adalah ini, kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia ya, kata-katanya adalah kehadiran Lisa yang unik, yang diciptakan oleh pesona fisiknya yang luar biasa dan penampilannya yang eksotis, menonjolkan identitas sebagai artis solo. Pelafalannya dalam lagu-lagu itu cukup alami untuk mencegah pendengar merasakan kejanggalan dan anggota asing dari grup tersebut. Nah, itu yang tertulis di majalah Rolling Stone mengenai Lisa gitu. Dan yang diprotes adalah kata-kata eksotis sama kata-kata kings dalam bahasa Inggris. Kings ini yang ditranslate ke kejanggalan gitu. Yang kata-katanya tadi adalah pelafalannya cukup alami untuk mencegah pendengar merasakan kejanggalan dari anggota asing dari grup tersebut gitu. Ini gue juga gimana ya bahasanya? Pemilihan kata eksotis dianggap sama fans, bahkan fans internasional, sebagai bentuk rasisme kepada Lisa gitu. Karena bahasnya jadinya jatuhnya fisik. Dan eksotis biasanya, nih koreksi kalau gua salah ya guys, eksotis itu sering diasumsikan sebagai kulit yang coklat, kulit yang tanning, kulit yang kalau lo abis berjemur di pantai gitu. Jadi kata-kata orang, wih kulit tuh eksotis banget sekarang gitu. Dan kalimat itu dipakai untuk menggambarkan Lisa. Tadi kan dibilang bahwa
penampilannya yang eksotis gitu. Padahal ya ini bentuk rasis, kita semua tahu lah ada rasisme dari orang Korea Selatan terhadap Asia Tenggara. Mereka entah kenapa selalu merasa kalau Asia Tenggara tuh orangnya miskin-miskin, terus warna kulitnya nggak sama mereka gitu. Mungkin bentuk wajahnya juga dianggap lebih kurang daripada mereka gitu. Ada semacam itulah di beberapa masyarakat Korea, nggak semua tentunya, tapi di masyarakat Korea tuh ada semacam pemikiran seperti itu gitu. Dan lucu menyebut Lisa eksotis sebenarnya karena Lisa tuh putih anjir. Paham gak sih? Gue kalau ngeliat Lisa, gini ya, kalau gue belum pernah tahu Lisa orang Thailand, misalnya gue pertama kali ngeliat Blackpink, gue jamin gue nggak akan tahu kalau ada orang di luar Korea di grup itu. Ada orang Thailand di grup itu. Karena buat gue kalau ngeliat Lisa tuh udah nyaru Korea banget gitu. Kulitnya putih banget, badannya tinggi jenjang kayak orang Korea banget gitu. Tapi artikel ini justru masih menunjukkan apa ya bahasanya? Ya rasis kali ya. Masih menunjukkan arah-arah ke sana gitu. Masih membicarakan penampilan dan menyebut kalimat eksotis yang biasanya memang ditujukan kepada kita orang Asia Tenggara, karena orang kita kan kulitnya memang tidak putih kayak orang Korea, kita lebih ke coklat kan kulitnya, dan kita memang suhunya tropis alias punya musim panas yang jauh lebih panjang daripada orang sono gitu. Jadi kulit orang Asia Tenggara memang lebih coklat ketimbang orang sana gitu, dan dibahas di sini dan jadinya marah. Yang marah ini bukan cuman Blink Asia Tenggara ya gitu, tapi Blink di seluruh dunia gitu, karena ini bentuk rasisme lagi terhadap Lisa dan kata-kata King Sa di kejanggalan gitu. Sebenarnya ini memuji majalahnya memuji bahwa pelafalan bahasa Korea Lisa itu bagus sehingga orang Korea nggak merasa janggal denger lagu Blackpink, nggak ngerasa ada orang asing di grup tersebut atau orang Thailand di grup tersebut karena cara dia ngomong Korea banget gitu, pelafalannya sangat bagus gitu. Cuman hal itu juga akhirnya dipermasalahkan oleh Blink karena seolah-olah bilang bahwa kata-kata dalam bahasa Inggris KINKS kan tulisannya ya, KINKS ya. Kata Kings itu merujuk ke kalimat atau maksud yang kurang baik, intinya seperti itu gitu. Kalau untuk kata kejanggalan ini mungkin orang yang lebih native bahasa Inggris yang bisa menjelaskan gitu. Cuman ya udah biasa sih, maksudnya bukan kita membiasakan rasismenya ya gitu. Cuman susah sih media selama pola pikir atau mindset orang sana masih begini, ya akan terjadi terus nih kejanggalan-kejanggalan seperti ini gitu. Ini Lisa dibawa-bawa Asia Tenggaranya lagi gitu. Bahkan Jisoo sendiri yang asli orang Korea masih dapat kalimat begini kan dari Rolling Stone gitu. Jadi ya protes di Twitter ini semoga didengarkan dan katanya sih udah dihapus kalimat tersebut. Cuman sekarang Blink minta permintaan maaf secara resmi dari Rolling Stone Koreanya kepada member Blackpink, kepada Jisoo dan Lisa utamanya gitu, dan juga kepada Blink gitu, karena kalimatnya yang dianggap kurang baik gitu. Sebagai sebuah media yang sangat besar, Rolling Stone Korea ini kan cabang dari Rolling Stone, salah satu majalah terbesar di dunia, harusnya bisa lebih baik lagi sih. Itu sih dari gua. Dan kalau kalian marah mendengar ini, ya nggak apa-apa, marah aja dulu gitu. Dan silahkan kawal akan seperti apa ujungnya nanti. Dan untuk para Blink, fansnya Lisa utamanya dan juga fansnya Jisoo, semangat, marah dulu nggak apa-apa, tapi habis itu calm down lagi gitu. Silahkan dipantau kelanjutan kasus ini seperti apa, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.